warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua ya, selamat sore. Jadi pada hari ini sesuai dengan undangan kita, bahwa kita akan melakukan sosialisasi tentang kode etik IAIA Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai insan IAIA Indonesia. Saya katakan insan IAIA Indonesia karena memang banyak perwakilan di dalam IAIA Indonesia itu yang kita cakup selaku stakeholder begitu. Yang pertama, insan IAIA Indonesia nanti yang akan maksud saya yang akan mematuhi tentunya akan melaksanakan kode etik ini antara lain adalah BOG, Komite Audit, terus kantor direktur eksekutif, mitra kerja, volunteers, dan semua partisan daripada IAIA Indonesia. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan soal untuk apa dan siapa saja yang harus mematuhi kode etik daripada IAIA Indonesia. Tujuan utama dari adanya kode etik ini seperti kita ketahui, yang pertama adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas daripada organisasi kita. Yang kedua tentunya sebagai panduan. Kita berharap dengan ada kode etik ini ada panduan perilaku nanti sebagai anggota IAIA atau members atau insan IAIA Indonesia. Nah, itu mungkin pengantar saya dan saya akan membacakan agenda kita pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, ini kita sudah laksanakan, saya selaku moderator, Joni Patibang, members dari BOG, saya posisinya sekarang membidangi advokasi. Kemudian nanti kita masuk pengantar kode etik, akan dibawakan oleh Presiden IAIA Indonesia, Bapak Hari Setianto langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, pemaparan aturan perilaku, nanti secara deklamasi saya katakan, BOG, beberapa BOG akan membicarakan itu. Kemudian berikutnya pembahasan oleh Bapak Sindo di jadwal ini ya, mudah-mudahan segera bergabung dengan kita, kalau bukan mungkin nanti salah satu dari komite audit, dari 3 komite audit yang hadir. Kemudian berikutnya juga saya minta rekan-rekan sekalian yang hadir pada Vikon sore ini, kita akan mengadakan polling dan diskusi. Nah, mudah-mudahan ini waktunya sebelum buka bisa terjadi begitu, kita harapkan begitu. Dan terakhir penutup. Mungkin itu agenda pada sore hari ini. Dan biar waktunya bisa kita manfaatkan dengan cepat dan tepat, saya minta Pak Hari Setianto selaku Presiden IAIA Indonesia untuk membawakan bagiannya. Saya persilakan Pak Hari. Ya, oke. Terima kasih Pak Joni. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Semoga semuanya sehat dan safe ya dalam suasana yang krisis semacam ini. Kita semua ada kendala, tapi kami harapkan Bapak dan Ibu semuanya tetap sehat, tetap bisa produktif, tetap agile. Kemarin kita ada narasumber dari Inggris juga menyatakan bahwa teman-teman kita di seluruh dunia internal audit juga lebih agile malah di dalam suasana semacam ini. Amin. Jadi itu terima kasih. Pitoyo bisa minta tolong di stop share screen-nya dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pertama terima kasih ya. Jadi sore ini kebetulan mungkin hari terakhir Ramadan ya, atau mungkin kalau enggak masih sehari lagi. Jadi saya kira ini waktu yang tepat juga bagi Board IAIA Indonesia untuk silaturahmi lah dengan Bapak Ibu sekalian, juga mungkin mudah-mudahan doalah semua nanti kita bisa melalui masa Lebaran ini dengan baik. Dan kira-kira ini momen silaturahmi utamanya, di samping yang kedua adalah untuk sosialisasi kode etik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa IAIA Indonesia ini sedang berusaha untuk
menyelaraskan model governance-nya dengan model global gitu Bapak Ibu sekalian, sehingga kita banyak melakukan perbaikan, membuat SOP, regulasi, strategic plan, termasuk kode etik yang kita revise Bapak Ibu. Nah, sehingga tujuannya kita semakin selaras lah dengan IA global. Nah, untuk itu salah satu dari persyaratan kode etik ini kita harus sosialisasikan gitu loh. Sehingga yang hadir di sini adalah ada yang pertama governors, 15 orang pengurus itu ada di sini. Itu kemudian ada komite audit, kemudian ada staff eksekutif. Jadi yang mungkin utamanya harus melaksanakan kode etik adalah staff eksekutif. Kemudian ada juga volunteer, karena seringkali volunteer juga menjadi mitra kita dalam melakukan berbagai kegiatan, conference, dan sebagainya. Jadi volunteers pun, ya kalau pas lagi berhubungan dengan kita harus ikut kode etik kita. Terus ada juga di sini vendors, beberapa vendors. Dan juga sama, kode etik ini juga berlaku bagi para vendorsnya. Jadi itulah kira-kira sekitar 80 orang yang hadir sore ini, terdiri komposisinya semacam itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada BOG, ada komite audit, ada pegawai IAE, staff executive office, ada mitra Bapak Ibu sekalian, volunteer, dan juga ada vendor. Jadi kira-kira semacam itu, dan kita akan melakukan sosialisasi secara singkat pada sore ini, tapi juga setelah itu ada silaturahmi. Nah, nanti juga ada semacam penandatangan acknowledgement, jadi bahwa kita sudah membaca, sudah memahami, sudah mengerti, dan akan melaksanakan kode etik. Acknowledgement ini akan ditandatangani oleh yang terlibat langsung dalam hal ini BOG, komite audit, sama eksekutif staff. Sedangkan untuk volunteer maupun vendors, itu biasanya akan diminta tanda tangannya kalau sedang berkaitan. Jadi pas lagi menjadi volunteer di konferensi nasional, misalnya tanda tangan di situ dan sebagainya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian acara kita sore ini. Kemudian mengenai kode etik, jadi seperti Bapak Ibu sekalian bahwa kode etik yang kita asosiasikan kali ini adalah hari ini sekarang ini adalah kode etik institut, kode etik IAE ya, bukan kode etik internal auditor. Karena kode etik internal auditor ini sudah ada dari IAE dan itu berlaku untuk semua member. Ini hanya kode etik tentunya institut. Namun kemudian isi dari kode etik institut itu polanya juga kita hampir mirip dengan kode etik dari IAE. Ya, terus terang waktu pembahasan ini kita terinspirasi oleh ya salah satu profesor lah di Eropa saya kira yang mengatakan bahwa etik is etik. Jadi etik sebenarnya harusnya sama semua. Mau etiknya dokter, etiknya lawyer, etiknya akuntan, etiknya dosen, etiknya auditor, etiknya IAE, sebenarnya kurang lebih harus sama. Jadi karena etik is etik, makanya kemudian kami memutuskan untuk mengadopsi tentunya dengan perubahan adalah etik yang berlaku bagi auditor. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya mau katakan bahwa dalam etiknya auditor ini ada dua layer. Yang satu principles, yang berikutnya ada rules atau perilaku. Jadi principles ada 4, ya nanti yang kita sosialisasikan. Principles ada 4, kemudian ada 10 rules perilaku, gitu. Sehingga kita akan mengikuti semacam ini, karena semenjak disebut bahwa kita ini banyak regulasi lebih baik principle based, ya inilah saya kira bentuk dari principle based yang mungkin kita juga akan anut gitu loh. Jadi karena memang principle based yang semakin populer dan semakin mungkin bisa berjalan di lapangan dibanding rule based gitu loh. Jadi nantinya ada 4 principles. Ini yang penting. Jadi integritas, objektivitas, kerahasiaan, sama kompetensi. 4 principles itu di dalamnya ada 10 rules. Itulah yang berlaku bagi kita semua. Mirip dengan yang IAE. Kenapa principle based? Karena ya memang sekarang seperti itu kondisinya. Jadi diyakini lebih mampu ya. Jadi karena kita biasanya bisa mengelabui rules ya. You can play around with the rules, itu semacam itu. Tapi tidak bisa mengelabui principles gitu. Jadi mungkin sebagai contoh, misalnya aturan akuntan publik, rules-nya kan 3 tahun harus ganti partner setelah 3 tahun berhubungan. 5 tahun harus ganti kantor gitu semacam itu. Ini rules semacam ini, ya kan? Prinsipal nggak diatur di atasnya. Sehingga akhirnya yang terjadi seperti apa? Banyak yang mengelabui, Pak. Di sini terus terang aja kan, ini kan realitas di depan kita. Jadi banyak yang setelah 5 tahun harusnya ganti kantor, akhirnya kantornya namanya dirubah. Tadinya kantor akuntan A plus A, B, dan C ditambah A, B, C, dan D. Gitu. Udah berubah nama, udah kantor lain gitu.
Ini contoh, dan ini terjadi di sini di sebuah perusahaan besar, kantor akuntannya juga besar, ya bahkan kemudian disahkan oleh lawyer besar yang di Jalan Kuningan itu, pengumuman di koran bahwa ini kantor akuntan namanya ini, itu berbeda dengan kantor yang lama. Nah itulah rule, kira-kira rule bisa dikelabuhi, tapi kalau memang harusnya aturannya adalah menjaga objektivitas, itu mestinya kalau itu ditetapkan itu principles, kalau prinsipal tentunya tidak bisa dikelabuhi. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua hal. Yang pertama kita etik is etik, maka kode etik kita kurang lebih hampir mirip dengan yang punyanya auditor, itu kode etik Institut Internal Auditor Indonesia. Yang kedua kita menggunakan principle base, jadi ada 4 principles, kemudian ada 10 rules. Gitu. Jadi untuk itu mungkin kita, teman-teman kita akan mencoba menjelaskan 10 rules itu supaya kita semua memahamilah kode etik itu. Setelah itu tentunya sekali lagi kita ingin melakukan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, sumbang saran mengenai internal audit ke depan, dan tentunya sambil mengakhiri bulan puasa ini dengan sesuatu yang produktif. Jadi demikian dari kami. Terima kasih. Kembalikan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hari. Kita sudah mendengarkan tadi prinsip-prinsip yang dipaparkan oleh Pak Hari. Dan saat ini kita akan masuk ke acara pemaparan perilaku. Saya persilakan rekan-rekan BUG mungkin yang sudah ditetapkan sebelum Pak Sindu masuk pada pembahasan. Baik. Silakan. Boleh Pak Pitoyo ya masuk ke aturan perilaku. Pitoyo. Next, aturan ya. Perilakunya, ya. Ya, oke. Kita langsung masuk ke detail. Jadi tampilkan ini Pak. Oke. Sampai sini baik. Terima kasih. Nama saya Rizky. Saya salah satu board dari AE. Nanti kami secara bergantian akan menyampaikan 10 dari aturan perilaku yang tadi disampaikan oleh Pak Hari. Jadi dari 4 prinsipal ini diturunkan menjadi 10 aturan perilaku. Saya akan bawakan satu terkait integritas, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan board yang lain yang sudah kami bagi. Ya, sekaligus juga nanti mungkin kita akan share sedikit contoh-contoh atau kira-kira penerapannya seperti itu. Next, baik. Ini adalah poin 1 dari integritas, yaitu Insan AE Indonesia. Ya, jadi Insan AE Indonesia ini tadi disampaikan Pak Hari adalah Board of Governors, volunteer, kemudian kantor executive office, kemudian vendor atau partner kita juga, atau pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan AE Indonesia. Jadi yang pertama adalah harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jadi jujur ini adalah honest ya, jadi bersungguh-sungguh, diligent dan bertanggung jawab, responsible. Jadi kalau kita lihat kata satu-satu, jadi Insan AE Indonesia itu harus jujur. Jujur di sini adalah menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, dalam hal ini nggak ada tipu-tipu lah, boleh seperti itu. Jadi jujur di sini adalah kesesuaian antara apa yang diniatkan, ya, kemudian diucapkan ataupun apa yang dilakukan. Kemudian honest bersungguh-sungguh, diligent dalam hal ini adalah mengerjakan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Ya, jadi mungkin tidak ogah-ogahan seperti itu. Kemudian bertanggung jawab adalah menyelesaikan apa yang sudah menjadi komitmen ataupun kewajibannya dengan baik dan tuntas. Mungkin saya gambarkan sebagai gambaran atau contoh, kami sebagai board diminta atau diharapkan bisa berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun kewajibannya sebagaimana tanggung jawab yang diamanatkan kepada kami, baik itu sebagai board, sebagai ketua ataupun anggota dari komite-komite yang ada di dalam AE. Kemudian mungkin yang ada di sini sebagai volunteer, yang diharapkan adalah bisa berkomitmen juga dengan sepenuh hati untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya seperti itu, yang sudah disepakati atas kegiatan-kegiatan yang diikuti, misalnya pada saat lagi kegiatan pengajaran atau dalam kegiatan training, kemudian juga pada saat kepanitiaan, mungkin event-event yang ada di AE, seperti National Conference ataupun lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sebagai vendor,
kami bisa harapkan adalah adanya komitmen ya juga untuk bisa misalnya menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas atas kepercayaan yang sudah diberikan yang atau tertuang dalam kontrak ataupun SPK. Seperti itu, mungkin juga terkait dengan kuantitas ataupun kualitasnya bisa dijaga sesuai dengan komitmen deliverable yang disampaikan. Jadi kalaupun ada yang ketidaksesuaian, mungkin bisa terbuka atau jujur mungkin menyampaikan dan tidak ditutup-tutupi seperti itu. Kemudian sebagai contoh untuk kantor staf eksekutif dalam hal ini bisa menyelesaikan pekerjaannya atau sesuai komitmen, yaitu sesuai dengan job desk atau job description, mungkin juga dengan KPI-nya, dengan target-target yang sudah diamanatkan, dan melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Jadi ini contoh-contoh, poinnya adalah insan AI Indonesia harus jujur, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab seperti itu. Baik, terima kasih. Next, silakan. Pak Bagio. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya mohon maaf sebelumnya saya review karena saya audio di HP, nggak bisa di laptop. Poin yang 1.b, insan AI Indonesia harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan mematuhi aturan internal organisasi yang berlaku sesuai kapasitasnya di AI Indonesia. Jadi kami berharap bahwa semua BOG, CEO, Executive Office, dan rekan-rekan kami mematuhi ketentuan hukum peraturan berlaku di Indonesia, misalnya untuk peraturan pajak, peraturan-peraturan lain mungkin yang relevan, dan pada prinsipnya kami berharap bahwa kita akan comply dengan peraturan yang berlaku. Oke, Pak, selanjutnya. Oke, next. Silakan. Baik, next-nya saya. Perkenalkan, saya Rama Kurnia. Saya di Academic Relation di AI Indonesia. Oke, untuk poin ketiga itu adalah tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau IAIA Indonesia. Jadi untuk poin ini, Bapak dan Ibu, para pemangku kepentingan IAIA Indonesia harus mampu menjaga integritasnya agar secara prinsip tidak sampai melakukan tindakan apapun yang melawan hukum. Aturan yang berlaku mungkin sangat banyak, tapi kita juga harus sadar akan ada konsekuensi hukum ketika kita secara sadar melakukan tindakan yang melanggar. Secara pribadi saya yakin Bapak dan Ibu juga tidak ingin sampai terlibat tindakan melawan hukum ya. Selain itu juga tidak melawan hukum bukan berarti bertindak mencari celah hukum. Jadi by principle, seperti tadi Pak Hari bilang, by principle-nya kita harus memang comply. Selalu membiasakan diri bertindak sesuai dengan kepatuhan peraturan yang berlaku. Bapak dan Ibu juga harus dapat menjaga diri dari tindakan tertentu yang dapat mencoreng profesi kita ini, yang sudah kita jaga baik, serta juga mencoreng organisasi profesi internal audit ini di IAIA Indonesia. Baik, dari saya itu. Selanjutnya, Pak Hasan, saya persilakan. Baik. Ya. Selamat sore. Pak Pitoyo, tolong di-mute dulu Pak Pitoyo yang lain. Enggak. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan, salah satu governor AI Indonesia. Ya, saya bacakan mengenai poin 1D. Ya, jadi bagi setiap insan AI Indonesia harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Ini mengandung arti bahwa kita tahu bahwa etik ini, kode etik ini itu adalah untuk seluruh pihak, baik BOG, Komite Audit, tadi disampaikan juga oleh Pak Presiden, Chief dan Staff Executive Office, Mitra Kerjaan Volunteer. Artinya, walaupun kita semua mungkin berasal dari instansi atau institusi organisasi yang berbeda-beda, tapi begitu kita masuk ke dalam bendera AI Indonesia, kita harus mendukung, menghormati, dan mensupport tujuan yang telah ditetapkan oleh di AI Indonesia di sini. Yang kedua, bahwa juga penting itu dilaksanakan secara etis. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, bahwa bisa kita bicara prinsip, begitu kita bicara prinsip,
itu artinya bukan kita hanya sekedar punya atributnya, tapi kita harus mendemonstrasikan. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pencapaian tujuan itu memang dilakukan dengan sebenarnya secara etis dan tidak ada kepentingan tujuan selain tujuan dari yang telah ditetapkan oleh AI Indonesia. Itu semua adalah mengena kepada setiap pihak yang terkait di dalam kode etik ini. Demikian, terima kasih. Next. Baik, untuk objektivitas yang poin 2A. Perkenalkan, nama saya Madi Swandi di Academic Relation di Indonesia. Di 2A, insan Indonesia tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan. Jadi diharapkan dengan adanya kode etik ini kita secara prinsip sekali lagi digarisbawahi bukan hanya yang benar-benar ada benturan kepentingan, namun yang patut diduga dapat pun harus kita hindari. Seperti misalnya sebagai pihak yang memilih vendor, kemudian kita punya hubungan khusus dengan vendor yang kita pilih, berarti itu sudah menghilangkan kemampuan kita untuk berlaku adil dan melakukan penilaian yang objektif. Sehingga diharapkan dengan adanya kode etik ini, baik seluruh mangku kepentingan, baik dari pengurus BOG, kemudian kantor eksekutif, volunteer, dan para vendor, memahami bahwa apabila terdapat potensi bentuk kepentingan, menginformasikan dan menghindari adanya hal tersebut. Mungkin demikian, bisa dilanjutkan, Bu. Ya, terima kasih. Selamat sore, saya Ningrum, salah satu BOG IIA Indonesia. Terkait nomor 2B, di sini insan IIA Indonesia tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya. Apa maksudnya di sini? Intinya adalah sebagai BOG, audit komite, executive office, vendor, volunteer yang masuk dalam bagian IIA Indonesia, di sini diharapkan tidak mendapatkan perlakuan khusus yang melampaui batas kebijakan atau yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Sehingga segala sesuatu tindakan yang tidak etis atau tidak pantas, sehingga bisa menciptakan kesan yang tidak etis. Apa itu tidak etis? Misalnya sesuatu yang seperti menerima komisi, lalu kemudian kalau vendor misalnya mereka berusaha untuk mendapatkan supaya dipilih, lalu kemudian pada saat melakukan training dari office misalnya juga, atau pada saat melakukan advisory menerima sesuatu yang tidak pantas, itu dihindari, itu tidak diperbolehkan, supaya tidak menciptakan kesan yang tidak etis sehingga juga bisa merusak kepercayaan baik individu itu sendiri, profesi maupun lembaganya sendiri, yaitu IIA Indonesia. Kurang lebih seperti itu terkait dengan 2B. Selanjutnya silakan Bu Angela, 2C. Terima kasih, Bu Ningrum. Rekan-rekan, saya Indila Simatupang, saya Vice President dari IIA Indonesia. Kalau kita bicara objectivity, itu kita bicara mengenai mental attitude yang unbiased, ya. Sehingga bagaimana kita menjaga supaya Kemute. sorry. Kalau kita bicara objectivity, kita bicara terkait sudah tidak mute ya? Masih mute. Oke, boleh. Ya. Udah bisa dengar? Oke. Saya Indila Simatupang, saya Vice President IIA Indonesia. Saya lanjutkan dari Bu Ningrum. Kalau kita bicara objectivity, itu kita bicara mengenai mental attitude sebenarnya. Jadi bagaimana kita menjaga supaya mental attitude kita itu unbiased. Supaya perilaku mental kita itu tidak bias. Tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan kita menjadi bias. Sehingga kita sebagai insan IIA Indonesia, baik itu Board of Governors,
baik itu komite audit, CEO, staf kantor eksekutif, mitra kerja, maupun seluruh volunteer, itu diharapkan harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengganggu tata kelola IAI Indonesia, khususnya prinsip transparansi. Jadi apabila misalnya saya tahu informasi tertentu yang mengakibatkan tidak terjadinya transparansi dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang tidak objektif, itu saya sudah melanggar kode etik. Misalnya ada pengadaan tertentu gitu ya, saya ada terlibat dalam suatu pengadaan di mana saya tahu bahwa salah satu vendor itu memiliki hubungan kekerabatan misalnya dengan saya tidak bilang bahwa tidak boleh ada business relationship ya, tetapi perlu di-assess apakah bisa menjadikan impairment gitu ya, terjadi konflik. Dan kita harus bisa menghindari konflik of interest dan harus memanage. Oleh karena itu perlu saya ungkapkan fakta itu bahwa ini adalah ipar saya gitu misalnya, sehingga saya sebaiknya tidak ikut serta dalam ini semua dan saya tidak boleh ikut serta dalam itu semua dan harus ada perbandingan lain misalnya, sehingga itu tidak mengganggu tata kelola IAI Indonesia. Dan informasi itu harus didiskus kepada semua sehingga fair, sehingga tidak terjadi gangguan dari tata kelola IAI Indonesia, sehingga tidak terjadi perilaku sikap yang bias pada saat pengambilan keputusan. Jadi fakta-fakta material yang sepatutnya perlu diketahui oleh orang lain, di mana kita tahu dan itu bisa mempengaruhi keputusan, itu perlu kita ungkapkan untuk bisa menjaga dan menjunjung tinggi etika yang baik. Mungkin itu, silakan dilanjutkan. Silakan yang lain. Ya, terima kasih. Ini masuk ke prinsip ketiga ya, yaitu mengenai kerahasiaan. Saya bacakan butir 3A. Ya, saya Danto, anggota dari Board of Governor dan juga ketua dari Komite Riset. Ya. Butir 3A, insan IAI Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Ya. Ini kita bisa penggal perilaku ini, ya, itu secara sederhana, yaitu menjadi yang pertama adalah sebagai objeknya ya, itu objek di sini adalah informasi, ya. Kemudian kita coba perluas terhadap informasi itu insan IAI Indonesia harus seperti apa, ya. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan dan berhati-hati dalam menjaganya. Ya, jadi ini kita bisa sebetulnya uraikan menjadi beberapa pengertian. Pertama adalah insan IAI Indonesia itu harus berhati-hati dalam menggunakan informasi, ya. Kemudian juga harus berhati-hati dalam menggunakan, pertama dalam menggunakan, kemudian juga berhati-hati dalam menjaga informasi. Informasi yang mana yang diperoleh, ya, terkait dengan pelaksanaan tugasnya, ya. Saya pikir ini sangat jelas sekali. Kita coba ambil beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, teman-teman di Executive Office contohnya, termasuk juga governor yang membidangi masalah katakan keanggotaan. Ya. Itu ada informasi yang selalu diakses ya secara berkala, yaitu informasi mengenai database member. Ya, nah ini tentunya pihak-pihak yang terkait yaitu harus memperlakukan ya informasi tersebut sebagai aset ya yang kita harus hati-hati dalam menggunakan dan menjaganya. Berhati-hati dalam menggunakan aset informasi database anggota tadi, misalnya adalah tentunya database keanggotaan tersebut digunakan hanya untuk hal-hal yang
memang relevan ya untuk kegiatan IAA. Contohnya ketika berusaha menjangkau anggota ya dalam rangka menyampaikan undangan kegiatan ya. Tapi kita tentunya tidak boleh menggunakan database anggota tersebut ya untuk hal-hal yang tidak relevan ya. Jadi kita harus mampu berhati-hati menggunakannya untuk hal yang memang relevan ya. Kemudian juga masih terkait dengan contoh database anggota ya sebagai informasi, itu kita harus berhati-hati dan menjaga informasi tersebut ya. Pengertiannya di sini adalah tentunya kita harus tahu betul siapa sebetulnya yang boleh mengakses informasi ya. Kita harus jaga ya. Dari IAIA Indonesia tentunya kantor sekretariat ya, executive office, juga governor yang terkait tentunya dibantu oleh sekretaris mendefinisikan ya untuk setiap informasi sebagai aset tersebut itu siapa sih sebetulnya yang dapat memperoleh akses ke sana ya. Nah, jadi itu adalah satu contoh. Contoh lain juga ya saya pikir untuk memperjelas pengurus ya, governor maupun executive office tentunya secara berkala mengadakan kegiatan-kegiatan training ya yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah ketahui bersama ya. Dan beberapa dari material training tersebut itu adalah memang intellectual property-nya itu milik dari IAA Global ya yang bisa diakses oleh IAA Indonesia. Itu juga contoh informasi yang kita harus jaga ya, artinya tidak boleh sembarangan kita berikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pun juga dalam menggunakannya harus hati-hati ya. Hanya boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang acknowledge atau kegiatan-kegiatan resmi IAA Indonesia. Ya. Baik, saya pikir cukup mengenai butir 3A. Selanjutnya silakan. Baik. Selanjutnya nama saya adalah Nur Abdillah. Saya sebagai Direktur Eksekutif IAIA Indonesia. Kali ini saya akan membawakan dan mengeksplor mengenai kerahasiaan yang kedua, yaitu 3B. Insan IAIA Indonesia tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh kepentingan pribadi untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan atau yang merugikan IAIA Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini kita banyak sekali menggunakan informasi, banyak sekali mengolah, dan banyak sekali memiliki informasi. Baik sebagai Board of Governors, sebagai komite audit, sebagai pengelola kantor eksekutif, sebagai vendor, atau sebagai volunteer. Nah, implementasi dari aturan perilaku ini adalah untuk segala informasi terkait dengan Indonesia yang dimiliki atau yang diketahui tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan IAIA. Misalkan digunakan untuk kepentingan pribadi, atau digunakan untuk kegiatan yang berlawanan dengan hukum. Atau juga bisa melakukan kegiatan yang di luar yang ternyata aktivitas di luar tersebut dengan menggunakan informasi yang berasal dari Indonesia ternyata berdampak merugikan bagi Indonesia. Nah, ini adalah konsekuensi dari aturan perilaku mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan, khususnya informasi yang merupakan milik atau properti dari IAIA. Demikian penjelasan dari usul 3B. Selanjutnya masuk ke 4A, kompetensi. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Dewi Andriati. Halo. Assalamualaikum. Kedengeran ya suara saya? Bapak? Waalaikumsalam. Silakan Mbak Dewi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Dewi Andriati. Saya adalah salah satu Board of Governors yang membawahi Komite Membership. Jadi untuk poin butir 4 ini terkait dengan kompetensi, yang lebih spesifik untuk peningkatan kompetensi. Saya bacakan dulu mungkin ya Bapak Ibu poin aturan perilakunya. Jadi insan IAIA Indonesia harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitasnya secara berkelanjutan. Nah, pengertian dari kode etik ini adalah semua insan IAIA Indonesia
yaitu seluruh staf I.O., komite audit, BOG, dan juga seluruh volunteer secara kontinu harus meningkatkan kompetensinya dalam berbagai kesempatan. Misalnya antara lain dengan mengikuti berbagai pembahasan-pembahasan, training, seminar, dan sharing session terkait internal audit dan juga GRC related areas. Sehingga dapat mendeliver service atau pekerjaannya, khususnya yang berkaitan dengan IAI Indonesia, sehingga dapat memberikan kualitas yang baik dan juga servis yang efektif dari waktu ke waktu. Saya rasa cukup clear ya untuk poin ini. Demikian penjelasan saya. Dan saya rasa ini adalah aturan perilaku yang terakhir ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kembali ke Pak Joni untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, makasih. Baik, makasih Bu Dewi. Sekarang saya dengan berakhirnya sesi pemaparan tadi, saya persilakan Pak Sindu selaku Ketua Komite Audit untuk memberikan pembahasan berikutnya. Kami persilakan Pak Sindu. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, saya Sindu Adiswono, Ketua Komite Audit IAI Indonesia. Jadi melengkapi, menambahkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Board of Governors, kita sekarang punya kode etik. Ini salah satu inisiatif bagaimana kita membangun governance di organisasi IAI Indonesia. Diharapkan kode etik ini menjadi pedoman perilaku bagi kita semua insan IAI Indonesia di dalam menjalankan kegiatan aktivitas IAI Indonesia. Untuk memberi konteks sedikit lebih luas, bagaimana kita sebagai internal auditor atau sebagai profesional membangun reputasi, kredibilitas individu kita untuk to be trusted dan respected, sehingga kita bisa menjadi mitra yang handal bagi manajemen di dalam menjalankan kegiatan usahanya. IAI Indonesia sebagai organisasi profesi internal audit juga perlu untuk membangun reputasi organisasi sama untuk to be trusted and to be respected. Karenanya dalam periode pengurusan saat ini, Pak Haris Setianto dan Board of Governors telah melakukan berbagai inisiatif untuk bagaimana kita membangun organisasi profesi kita ini menjadi organisasi yang kuat dan akan berkembang. Karenanya perlu mempunyai fondasi, perlu menerapkan good governance di dalam kegiatan organisasi. Jadi, sebagaimana dimandatkan di dalam IAI Indonesia Bylaws, ini untuk knowledge bagian dari Bapak Ibu, juga update, IAI Indonesia telah membentuk audit committee untuk melengkapi Board of Governors sebagai salah satu pilar governance. Jadi sebagaimana diamanatkan di artikel 10 dari Bylaws, an audit committee appointed by the Board of Governors consisting of a minimum 3 members who are neither governor nor paid employees. Jadi audit committee di IAI Indonesia terbentuk sejak 3 April 2018. Saya sendiri ditunjuk untuk bergabung di 18 Desember 2018 saat ini bersama dengan Pak Alexander Zulkarnain dan Pak Sayarwan Sain, Pak Awan, melaksanakan fungsi oversight terhadap kegiatan IAI Indonesia. Ini sebagai bagian bagaimana kita membangun governance di IAI Indonesia. Di Bylaws juga diamanatkan bahwa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab audit committee
Audit committee shall responsible for fulfilling all such duties normally assigned to audit committee. Jadi sebagaimana fungsi audit committee pada umumnya, including but not limited to recommending to the managing board a firm of public accountant to review and report upon the financial transactions of the institute for the financial year. Jadi peran ini sudah berjalan. Jadi penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan AIA Indonesia dilakukan oleh audit committee. Jadi selain fungsi audit committee, ada beberapa inisiatif untuk membangun governance di AIA Indonesia ini sudah, sedang, dan masih terus berjalan. Di antaranya kita sudah menyusun Board of Governance dan CEO sudah menyusun Board and CEO Annual Goals. Target-target, sasaran-sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya. Kita sudah memiliki Board Manuals. Kita punya Code of Conduct yang disosialisasikan hari ini. Kita sudah melengkapi Standard Operating Procedures, termasuk di dalamnya bagaimana mekanisme transaksi, approval, dan sebagainya itu dilakukan. Kita juga sudah menyusun risk assessment. Kita juga sudah punya monthly financial report dan financial forecast. Membangun whistleblowing system, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, sebagai sarana untuk members ini menyampaikan informasi, keluhan, pengaduan dalam hal ada praktek-praktek yang atau layanan AIA Indonesia yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari members dan para stakeholders. Setiap tahun secara rutin kita juga assign kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan dan menyampaikan laporan audit auditor independen ini ke IAA Global. Dan kita juga sedang membangun fungsi audit internal di IAA Indonesia sehingga tercipta suatu mekanisme pengendalian internal yang lebih kuat. Jadi diharapkan berbagai inisiatif yang dibangun ini akan membentuk satu fondasi yang kuat untuk AIA Indonesia ke depan bertumbuh menjadi organisasi yang lebih besar. Dan saya percaya ke depan AIA Indonesia akan lebih berkembang dan lebih mampu memberikan nilai tambah kepada para member dan stakeholder. Untuk itu kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana memajukan organisasi profesi kita. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sindu atas tambahannya, rekan-rekan semua yang saya banggakan. Tadi Pak Sindu sudah memberi tambahan lebih lagi, bahwa posisi saat ini beberapa inisiatif telah diambil baik oleh BOG dan seluruh insan AIA Indonesia, dan kita sudah punya SOP tadi seperti diceritakan Pak Sindu. Mungkin ada next, nanti kita ada lagi Vicon untuk sosialisasi hal-hal yang disebutkan Pak Sindu. Baik, mungkin itu komen saya dan kita akan masuk pada posisi yang mendekati penutup, yaitu diskusi dan polling. Saya melihat tadi sudah banyak yang bertanya begitu. Nah ini bagian dari rekan-rekan saya BOG, Board of Governance, dan Presiden tentu dan Vice Presiden nanti akan menjawab. Nah, kita masuk mungkin dulu. Ini waktu kita tinggal 8 menit begitu. Kan jam 5 harusnya. Tapi nanti kita extend, kita lihat. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Mas Eko bisa ditampilkan nggak? Untuk bisa dijawab atau gimana Pak NA? Bisa nggak ditampilkan? Langsung dibaca aja di chat, Pak. Oh, polling mungkin. Polling aja kita sekarang. Polling dulu, Pak. Oke, baik. Kalau kita masuk polling, silakan Pak Eko, Pak Pitoyo dibantu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol melanjutkan nanti meminta komentar tentunya terhadap putri-putri tadi. Nah, sementara itu kita juga ada pertanyaan polling
Mohon Bapak bisa mengisi mengenai ini polling kita. Ya, jadi menurut Anda, apakah AI Indonesia telah memberikan informasi dan komunikasi tentang sifat dan perkembangan profesi internal auditor dengan baik? Apakah komunikasi kita baik atau tidak? Intinya semacam itu. Pilihannya dari sangat setuju ke sangat tidak setuju. Mohon diklik kemudian disubmit, Pak. Silakan. Jadi silakan dipilih ya. Feel free mengisinya. Udah berapa persen? 61%, Pak. 62, 64. Oke, silakan rekan-rekan diisi ya, biar membantu feedback bagi kita semua. Ini para host tidak bisa mengikuti polling. Jadi fair. 70%. Terus? 72. Terus sampai meningkat. 90% cukup kira-kira. Ya. Di share. Minta teman-teman berpartisipasi ya, silakan. Kita masuk yang kedua, Pak. Belum, Pak. Nanti, Pak. Belum, Pak. 79, ya, dikit lagi. 81. Oke, silakan Udah, komposisi sudah tidak bergerak ini. Ya, silakan. Menang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa? Oh enggak, nomor 1, nomor 2 kayaknya. Feel free untuk kejar-kejar. Submit. Sudah berapa persen, Pak Nur? 82, Pak. 77 dari 93. 90% lah dari. Udah 77 orang menjawab ya. Silakan yang belum, Bapak, Ibu, silakan di. Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Pak Joni nanti izin habis ini ya, apa namanya, bukan polling, yang discussion dari Pak Ibu. Iya, discuss. Kayaknya nggak nambah lagi, Pak. Stop. Oke, 93%. Oke, cukup saja 90. Cukup ya. Stop. Di stop terus share screen coba. Jadi. Oke, jadi inilah antara setuju dan sangat setuju. Jadi komunikasi kita mungkin oke. Oke. Dan ada juga tidak setuju, kami menghargai dan memang kita mengharapkan feedback yang apa namanya? Jujur. Ya, ini 97, Pak, bagus sekali nih. Ada 3% yang itu. Saya juga tapi tetap ada, Pak, yang nomor 2 orang, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih yang 3% ini. Dan ke depan mohon informasi yang lebih ini lagi. Siap. Nah, kemudian Pak Joni nanti mungkin mohon dari apa volunteer juga ada yang menyampaikan tanggapan, Pak, sebenarnya itu. Tapi sebelum itu mungkin Pak Pitoyo bisa ditayangkan pertanyaan yang harus diisi di chat. Silakan, Pak Pitoyo. Silakan Pak Pit, dibantu. Jadi ini yang pertama, Pak Joni, silakan. Ya. Mohon ditulis di dalam chat, Bapak Ibu sekalian, jawaban tentang hal ini. Bukan ini, sebelum ini. Pit, kamu cepetan. Sebelum ini. Terus, yang paling Anda sukai Sebelumnya ada lagi. Ada lagi nggak? Oke, ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk mengisi di dalam chat 3 hal yang paling Anda sukai mengenai pelayanan yang disediakan oleh AI Indonesia. Jadi 3 yang paling Anda sukai, yang paling menarik lah, Ya. yang paling paten dari AI Indonesia. Apa senyumnya Pak? Apa gitu hospitality-nya Pak Nur? Silakan juga nggak apa-apa. Maaf tidak berbayar, aduh. Ya, dari Pak Dias ya, PAF tidak berbayar. Aduh. Bagus ya, kita catat. Bagus. Dari Ini feedback. Sharing session, referensi. Berarti Pak Nur harus cadangkan anggaran untuk nggak berbayar loh ya. Siap. Silakan. Oke, nanti Mas Pitoyo direkap semua ya, yang paling banyak nanti. Udah Siombing, makan-makan, aduh. Boleh dibaca Pak Joni, dibaca pelan-pelan biar. Sebutkan 3 hal yang paling. Jawabannya. Oh, jawabannya. Ini. Bentar. Oke, mungkin cukup dulu ya. Cepat sekali Pak, saya baru buka sudah cepat karena banyak Pak. Oke. Tapi umumnya kita direkap aja lebih bagus Pak, secara keseluruhan kita dapat total mungkin ya. Diturunin ini Pak. Sekarang dulu dibaca dulu silakan. Oke, saya kira cukup ya mungkin ya.
Atau masih terus nggak apa-apa. Nanti ini Masih akan jalan, Pak. Yang paling disukai pelayanan Indonesia adalah narasumbernya ahli bla 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 ini. Appreciation night. Training ya ini ada knowledge training. PA juga masih free ini masih memegang. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira mungkin cukup ya. Kita ada pertanyaan lagi soalnya. Satu lagi. Umumnya referensi dan professional forum. Ya, nanti bisa digeneralisasikan aja, dibuatkan apa, nanti kita share juga mungkin. Bagus juga ini informasi. Ini biasa ini bagus sekali Pak Joni, banyak sekali ininya. Ini banyak sekali Pak. Ya. Oke, appreciation night ada lagi. Kemudian narsum tadi ya. Free magasinnya Pak. Majalahnya free katanya. PA ini PAF-nya yang paling menarik Pak. Free. Free PAF ini nih. Oke. Mengenai penjelasan mengenai IPPF juga. Oke, stop. Friendly membantu kekeluargaan, nah itulah. Kalau kekeluargaan saya percaya juga tinggi di kita kan. Cukup Pak Joni mengenai yang ini boleh dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Bungkus. Oke, sekarang yang silakan. Silakan. Pak Eko, Pak Pit. Udah. Yang tidak disukai. 3 hal yang paling Anda tidak sukai dari pelayanan. 3 hal yang Anda paling tidak sukai, silakan. Silakan, boleh ditulis di chat. Nah, ini sudah disanjung. Yang paling tidak sukai, ya sambil ya. Dijatuhin pula sekarang. Sambil dibaca nggak apa-apa. Bagus Pak, masukan Pak. Yang paling, ya, feel free lagi kawan-kawan. Yang paling rekan-rekan feel free, biar ada feedback yang positif bagi kita kan. Jadi bisa membangun kita ke depan lebih bagus lagi. Silakan, feel free di. Kalau nggak ada 3, 1 boleh atau 2. Ya. Rapatnya kemalaman. Jangan juga dipaksa. Kalau memang bagus ya sudah, ya kan? Kemudian pelatihan kurang mungkin berarti kan. Siap. Kami daerah hanya terkendala sinyal, informasi iuran kurang, feedback training. Oke. Tuh, silahkan, feel free Pak. Yang merasa kemarin kurang enak apa? IT auditnya kurang. IT auditnya perlu di-extended. Nah ini, untuk teman-teman dosen ini ya. Kurang cepat dan kurang meluas informasinya. Kurang menyentuh sektor publik, kepemerintahan. Ini sektor, itu di saya lagi di sektor publik Pak ya. Iya Pak. Baik. Pak Joni, Pak PR Pak Joni Pak itu Pak. Helpdesk asistensi dalam CCMS ya, ini Pak Bagio, CCMS ya, Bagio. Yang lengkap dan contohnya mengenai IPPF 2017 terhadap prosedur dan aturan IAE ini. Oke, implementasi IPPF ya. Siap, nanti kita adakan lagi programnya. 2017 Pak, di komen juga itu. Adakan programnya lagi Pak. Nanti kita buat lagi. Silakan. Kalau sertifikasi yang tidak diskusi adalah sertifikasi ya. Oke. Kegiatan kebablasan atau kelamaan. Oke, baik. Ya. Ini dicatat, terima kasih. Pengiriman sertifikat lama. Nih, kopi kurang mantap. Airnya mungkin kurang panas. Lama kurangnya itu yang nulis. Aduh. Ini penting sekali tuh kopinya itu. Manajemen risiko sektor apa nih? AP menunggu keluaran KOSO Risk and Control 2017. Oke. Untuk kelanjutan berikutnya. Biaya pelatihan terlalu mahal. Ini dipikirin. Kalau ekonomi of scale, kalau banyak yang daftar, bisa kita mungkin Pak Nur ya. Ya. Pak Nur, ini kita bisa copy semua nanti ya untuk kita bisa. Ya itu nanti disusun. Ya. Transkripnya ya. Siapa nanti kita transkripkan Bu. Ini masukannya luar biasa ini. Iya. Fresh from the nanti open dikumpul. ini. Kalau kita baca juga akan lama kan. Ini waktu Fresh kita terbatas, keburu bukanya nanti lewat. Harus menggunakan platform training online. Waduh, Udemy, Coursera. Jangan kalah sama kartu prakerja. Oke, bagus. Mantap. Mungkin saat ini kita ada yang on demand training yang dari global bisa digunakan juga ya. Ada. Tidak kalah. Jadi Pak Julian udah ada on demand training tuh, Pak Julian. $45 1 jam. Ini Pak Julian ada juga di dalam sini. Pak Julian juga boleh bersuara kan? Silakan. Nanti raise hand kalau yang ada mau menyampaikan ini. Oke, cukup. Ya, kayaknya sudah close nih. Sudah close. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh lagi dengan info@indonesia ya. Email aja.
ke info@iai-indonesia. Ya, kalau ada yang lain jangan, do not worry, kirim by email. Ya, kita akan tetap tanggapi dan berterima kasih atas masukan-masukan yang ada dari seluruh insan IAIA Indonesia. Menggunakan Silakan. beberapa bahasa. Wow. Oke, close ya. Oke, close pertanyaan. Jadi silakan ya, kalau aspirasinya belum sempat dibacakan di sini atau masuk, nanti melalui email kurang boleh. bersuara masalah korupsi. Wah, Pak harus bikin ini, Pak. Apa press release, Pak? Ya. Oke, silakan. Oke. Oke. Ini bagus juga feedback bagi kita, Pak. Ini 503. Masih ada lagi, Pak? Sudah. Pertanyaan ketiga, Pak. Ya, silakan. Wah, transformasi digital ini hanya menggunakan 3 hal bahasa yang Inggris. harus dilakukan untuk meningkatkan servis di masa depan. Mantap ini, masukan-masukan. Silakan Pak, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Saran perbaikan peningkatan servis. Mungkin secara nggak langsung ini udah kejawab dari yang 2 tadi, Pak. Mungkin bisa ke 4, Pak ya. Iya. Yang lebih spesifik, Pak Pitoyo, langsung aja. Sebutkan 3 topik training atau 3 pelayanan yang paling Anda perlukan dari Indonesia. Dimohon 3 topik training yang dibutuhkan atau 3 pelayanan apa misalnya membantu apa di tempat Bapak itu, sebutkan yang paling Anda perlukan dari Indonesia saat ini. Ya, silakan 3 servis yang mungkin tidak ada dalam program kami juga boleh dimunculkan yang Anda butuhkan. Silakan. Tapi jangan minta sertifikasi otomatis, Pak. Ya, itu. Jangan sertifikat attendance saja kan, harus melalui yang ya, harus ujian. Remote pengawasan jarak jauh, oke. Oh, pemerintahan banyak ya, siap-siap. Audit IT, audit kecurangan, audit investigasi, fraud detection di bidang pemerintah. Ini beberapa, Pak. Oke. Peningkatan kompetensi, berapa materi training walau dari global harus dikinikan. Atau harus kontekstual mungkin ini. Ini fraud detection, terus yang harus dilakukan variasi metode pembelajaran, variasi seminar, petugas, perluas media, penulisan, jurnal, dan lain-lain. Ini juga bagus. Kalau ada kelas jurnal kan. CXO siapa ini? CXO Forum, mengenai konteks fungsi internal audit di masa kini. Berikutnya, audit investigasi di bidang pemerintahan. Audit, update ilmu audit. PKS di kantor kami siap, PKS di kantor kami siap. Tinggal call aja. Performance audit, assurance combine, dan pembelajaran yang efektif untuk sertifikat CIA dan lainnya. Nah ini bagus sekali kalau pembelajaran langsung lulus ini ya. Perbanyak free webinar. Ini ke Pak Nur ini. Perbanyak free webinar membantu BPKP dan KPK terkait dengan kejujuran auditor. Ini tugas kami Pak ya. Kita juga beberapa saat yang lalu kadang-kadang bertemu dengan pimpinan lembaga-lembaga tersebut. Itu dari advokasi dan saya dengan Pak Revoldi dulu di bidang itu. Dan kita adakan pertemuan-pertemuan untuk memperkuat peran daripada internal audit, termasuk memperkuat diri, jujur, integritas tinggi itu. Kita sudah ketemu dengan pimpinan BPK Pak ya? Pernah Pak ya? Ya, BPKP, BPK kita adakan. Bahkan dulu Pak pernah di BPK juga kalau nggak salah, saya lupa itu, atau seminar. Jadi kita sudah libatkan juga. Fraud, bribery, whistleblowing system, sudah ada. Tadi Pak Sindu sudah sampaikan, whistleblowing system, kalau Bapak nggak senang dengan Joni Patibang, masukkan surat, ada di situ, biar Pak Sindu ya selesaikan saya. Kan gitu Pak Sindu ya. Jadi kita punya whistleblowing system. Do not worry. Ujian sertifikasi dalam bahasa Indonesia ini sudah juga kita gagas. Ini Pak Ari nanti yang jelasin. Fraud manajemen risiko, BCM, Pak. BCM tunggu, mungkin setelah ini nanti ada. Ya, masuk ke perguruan tinggi untuk adik-adik mahasiswa jurusan akuntansi dan lain-lainnya. Masuk. Sudah jalan. Maksudnya program kita sudah adukan. Ini Mas Rama sangat intens melakukan pendekatan dengan universitas besar. UI, Airlangga itu sudah kita
masukin ya, sudah ada. Jadi ini sudah termasuk pembahasan bagaimana materi-materi perkuliahan juga bisa embedded di dalam tentang internal audit. 3 training, perbanyak materi audit sektor publik, pemerintahan, pencegahan, fraud. Ini bukan dari Pak Alex kan? Silakan, go to kampus. Oke, ini saya sudah jelaskan tadi, Pak Rama sudah masuk, Pak Bagio dan kawan-kawan. Ini sudah langsung ke sana. Masuk ke PTS juga, terutama di 3T. 3T ini apa ini? Jadi sudah, Pak. PTS juga kita sudah masukin. Di Surabaya, di sini, di Jakarta maksud saya, bukan di Bandung. Di Bandung juga kita sudah masukin beberapa. Ini sudah jalan. Implementasi audit kinerja pada pemerintahan. Nah, ini guidance-nya pasti ada. Dan itu teman-teman yang di pemerintahan pasti sudah lakukan itu. Agile auditing. Audit TI untuk pemerintahan. 3T itu terdepan, terluar, tertinggal. Tertinggal. Irian ini yang masih jauh ini. Kita berharap bisa ke Irian ke sana. Terdepan, terluar, tertinggal. Kalau terdepan itu di daerah perbatasan. Di Kalimantan sana, Pak, yang dibangun kantornya itu bagus. Boleh juga nih. Bisa diurai lebih down to the earth. Nah, ini. Etika ini dalam bentuk do and do not ini. Jadi yes no question maksudnya ini Pak Ari. Jadi langsung ini tidak boleh, ini boleh gitu. Nah itu nanti kita pikirkan itu gimana bagusnya kan. Siap Pak, saya Suyanto untuk 3T. Kita dukung. Siap. Mungkin bisa diusulkan Pak kampus-kampusnya Pak ke kami Pak nanti kan. Nanti ini akan direkap teman-teman di kantor office, Mas Pitoyo, Mas Eko dan kawan-kawan ya. Ini diinventarisir dan kita lihat nanti kita pecahkan. Ini masukan yang menarik dan bagus untuk kita, untuk insan IAIA Indonesia. Bapak dan chapter Jatim dong. Jatim sudah kita masukin. Jatim itu cukup banyak kita datangin. Bapak dan Ibu kami juga ada kegiatan dan menjalin kerjasama dengan kampus-kampus agar bisa mempelajari audit. Bla bla bla. Ini sudah, Pak Nur Abdillah sudah. Koordinasi dan kolaborasi dengan auditor internal pemerintah. Ya, memang untuk lembaga-lembaganya yang kita lakukan. Karena batasan juga. Waktu Pak, 5-10 Pak. Ya, saya kira udah cukup yang ini Pak Joni. Cukup ya. Nanti ini kita rekap gitu. Udah. Kita punya web nanti. Nanti mungkin di web Pak NA bisa kita tampilkan di situ juga jawaban-jawabannya kan. Boleh kita Pak, boleh Pak. Nah, iya. Nanti ini kita tampilkan nih, boleh juga Pak. Iya. Statistiknya nanti kita tampilkan. Iya. Rekan-rekan, kita jangan lupa main di web kita ya. Kita akan tampilkan semua informasi. Whistleblowing juga Anda pakai itu bisa, silakan. Mungkin cukup Pak ya? Udah cukup. Ya, sip. Move. Ada lagi? Sudah 3 aja Pak atau masih ada lagi? Bukan acara berikutnya Pak. Masih ada polling tuh Pak. Boleh polling, nanti kemudian minta salah satu dari volunteer untuk menyampaikan. Oke, baik. Pertanyaan kita nggak butuh lagi Pak ya, masih perlu discussion lagi. Cukup ya. Ada polling. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan komentar atau apa, silakan raise hand, nanti akan dibuka mic-nya. Oke. Sementara mungkin selesaikan pollingnya, silakan Pak Pitoyo. Berapa polling lagi? Silakan yang raise hand itu kita lihat Pak Pitoyo di. Oh ini ada polling lagi. Menurut Anda bagaimanakah penggunaan media sosial oleh staf IAIA Indonesia? Sangat update dan bagus, cukup update, digunakan tapi tidak update, sangat jarang digunakan. Silakan. Menurut Anda bagaimanakah penggunaan media sosial oleh staf IAIA Indonesia? Sangat update dan bagus. Yang kedua cukup update. Yang ketiga digunakan tapi tidak update, sangat jarang digunakan. Silakan. Kita tunggu. Berapa persen, Pak Nur? 71 Pak, cepat juga ya. Oke, sebentar lagi. 90% kita close. Bapak Ibu yang mau menyampaikan pesan atau apa, mau nanti barangkali kita punya. 15 menit Pak, 15 menit, 20 menit lah. Okay. Untuk Q&A. Ini ada Pak Suyanto, mohon izin bertanya. Ini Pak, resign Pak.
Sambil nunggu yang Tunggu Pak, 79, 80%. Tunggu Pak, kita tutup dulu ininya. Setelah poll ini tutup, Pak Suyanto, dibuka tolong. Oh, udah tutup. Oke Pak, di close Pak. Close, di-share hasilnya. Udah. Oke, jadi cukup update. Tapi ada juga 21% digunakan tapi tidak update. Jadi buat catatan kita. PR Pak, siap. Oke ya, PR kita ya. Oke. Sambil ditayangkan ini polling berikutnya, dipersilakan Pak Suyanto menyampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore, semangat pagi, walaupun di masa pandemi COVID ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih ke Pak Pitoyo bisa bergabung di sini. Saya melalui Pak Pitoyo tadi komunikasinya cepat banget. Walaupun hari ini saya baru registrasi tapi bisa ikut bergabung. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat dan sukses untuk panitia semuanya. Dan yang saya ingin saya usulkan di kesempatan ini adalah untuk IAI ini mestinya berkontribusi besar untuk membangun Indonesia. Apalagi Pak Jokowi sekarang sudah bilang SDM unggul Indonesia maju dan revolusi mental. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Karena kasus korupsi di Indonesia nggak pernah henti. Besar banget kasus-kasusnya. Berarti menyangkut ini pendidikan moral. Makanya pendidikan yang ke depan yang paling utama adalah pendidikan morality untuk auditor. Kan gitu Pak. Jadi itu sangat penting banget. Dan juga memang kenapa BPK, BPKP dan ada KPK di Indonesia mungkin belum sukses menangani kasus korupsi secara mungkin besar-besaran gitu ya, karena mungkin ini masalah kejujuran Pak. Jadi di Indonesia ini banyak orang pinter tapi orang jujur susah, apalagi yang pinter yang jujur gitu Pak. Nah ini menjadi tugasnya IAI tentunya ke depan, karena ini IAI ini ke depan untuk bisa membantu bagaimana menekankan masalah kejujuran. Ini yang penting. Itu aja mungkin usulan kami Pak. Karena di Indonesia itu sudah banyak orang kerja keras secara fisik, kerja cerdas, otaknya hebat, kerja tuntas, selesai pekerjaannya, kerja ikhlas, mungkin pakai hati. Tapi yang terakhir Pak, jadi selain kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, ada yang satu yang kurang Pak, kerja waras. Nah ini menjadi tugas kita bersama nih Pak. Saya dari perguruan tinggi, saya mimpin perguruan tinggi di IPIJA, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, dan saya pengurus APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, dan juga di Forum Rektor, sehingga mohon nanti IAI ini ke depan bisa masuk ke perguruan tinggi, terutama di 3T tadi Pak, terdepan, terluar, tertinggal, karena teman-teman saudara-saudara kita juga ingin berkembang. Terutama di sana Pak, mungkin internet nggak bisa karena kami kemarin baru rapat dengan teman termasuk tadi Papua, mungkin yang Indonesia Timur, Indonesia yang 3T tadi, boro-boro mau buka internet karena sinyalnya tidak ada di sana Pak. Dan itu menjadi tugas ke depan juga, mungkin kalau ada dana CSR bisa dibagi-bagi teman-teman kita yang di daerah 3T tadi Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, yang terakhir tadi Pak, Republik kurang satu nih Pak, kerja waras. Nah ini memang PR-nya berat. Saya dulu sering mundur jadi auditor Pak, karena diancam dan juga jadi manajer keuangan, disuruh mengarang laporan, lebih bagus mundur karena nggak cocok dengan hati nurani Pak. Jangan-jangan nanti seorang akuntan nanti masuk surganya waiting list gitu Pak. Itu penting banget Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Suyanto. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya kira Pak Rama ya sudah mentargetkan ya Pak Yanto. Jadi ada sebenarnya rencananya 12 kali Pak Rama ya setiap bulan satu. Ini 11 setiap bulan satu kecuali 1 bulan. Tapi COVID. Mungkin Pak Rama mau sampaikan. Ya, baik Pak Suyanto, terima kasih atas masukannya. Ya, memang kami punya visi untuk bisa mensiarkan internal audit best practice ke berbagai teman-teman akademisi ya di seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya daerah tertentu, kita berharap bisa sampai ke luar kota. Terjauh kita sampai ke ini sama Pak Joni ya, ke Banjarmasin. Kalimantan. Ya, ke Kalimantan. Saya ke Lampung Mangkurat, Pak. Ke Lampung Mangkurat, ke Jember Surabaya, juga. Madura. Kita kemana-mana, dan memang rencananya kalau kemarin pandemi ini kita akan berkeliling lagi, cuman keadaan berubah, jadi kita sementara
bisa webinar dan juga kerjasama lainnya, Pak. Jadi saya dengan senang hati kami bisa membantu Ipwija kalau dari Pak Suyanto emang ada kegiatan bersama, kita sangat senang bisa berkolaborasi aktif, Pak. Oke, baik saya tambahkan Pak Suyanto, terima kasih masukannya. Dari apa yang Bapak sampaikan itu worry kita bersama. Kami sudah melakukan beberapa pendekatan baik dari pendidikan akademis, di teman-teman di universitas kita sudah datangi, kemudian di sektor-sektor yang terkait dengan penegakan hukum, yang terkait dengan penegakan GCG itu kita sudah lakukan seperti BPKP, BPK, KPK. Itu pendekatan kita sudah lakukan beberapa saat yang lalu. Tujuan pertemuan itu kita membantu mendorong undang-undang yang lebih governance ditegakkan di bumi kita ini. Seperti harapan Bapak dan kita yang selalu lakukan. Dan itu mimpi kita bersama untuk membangun negeri ini lebih baik lagi, penuh dengan integritas begitu dan waras yang seperti Bapak. Dan apa yang Bapak sampaikan seperti tadi Mas Rama sampaikan, kami sangat bersuka cita bahwa kita nanti bergandengan. Nanti bisa ketemu, mudah-mudahan pandemi selesai, Bapak boleh ke kantor kita di Bidakara, Pak ya. Demikian Pak Suyanto, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak, salam hormat Pak. Kami pernah datang ke sana sekali sama dengan Pak Iing, Pak. Ya. Saya tambahkan Pak Suyanto, mungkin ya. Pak Rama, nanti setelah ini nanti kita mungkin bisa bicara dengan asosiasi perguruan tinggi swasta supaya kita juga bisa reach lebih banyak lagi perguruan tinggi untuk bisa mensosialisasikan internal audit itu lebih luas lagi kali ya Pak Rama ya. Oke, baik Bu Angela, setuju. Makasih Bu Angela. Ada lagi yang mau komen? Mas Foldi. Bang Foldi lah ya. Pollingnya gimana? Bisa diselesaikan? Pollingnya gimana Pak Nur tadi? Polling jalan ya terus. Nah, ini hasilnya ya. Ini 87 Pak. Chat kita ya ada 10% kurang current ya. Oke. Next polling mungkin sambil menunggu yang bertanya. Next. Silakan. Polling jalan. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand ya. Silakan raise hand. Siapa lagi? Berapa persen Pak Nur polling? Nur? 60% Pak. 61, 62, 61. Pak Hari mungkin bisa mengundang teman-teman yang hadir di sini untuk jadi volunteer di AE Indonesia. Ya, silakan. Jadi, ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kenapa diikutkan dalam sosialisasi kode etik? Karena kan ada prospek untuk menjadi volunteer di AE Indonesia. Jadi, feel free nanti koordinasi dengan Pak Nur Abdillah dan tim untuk bagaimana mewujudkan banyak sekali kegiatan di AE Indonesia, Pak. Yang paling getol banyak tentunya translasi, Pak. Karena alhamdulillah profesi kita itu banyak sekali cepat memberikan guidance yang sangat relevan. Sekarang baru muncul hari ini atau kemarin itu pedoman risk-based auditing yang baru, ya kan? Terus kemudian bagaimana menyikapi COVID, itu mungkin ada sekitar 5 publikasi sudah ada, Pak. Nah, itulah yang kita menginginkan ini cepat-cepat juga ditranslasikan supaya lebih banyak yang bisa terjangkau semacam itu. Jadi ini pun perlu volunteer. Ya, jadi ini perlu volunteer. Jadi siap menjadi volunteer. Terima kasih Bu Desuk dari ID. Jadi itu juga sama. Jadi nanti banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya kita sosialisasi kode etik supaya nanti pas waktu volunteer, karena waktu menjadi volunteer itu menjadi masuk yang namanya insan AE Indonesia. Demikian juga vendor ya, vendor juga sama. Pas kerjasama namanya menjadi insan AE Indonesia. Jadi, terima kasih Pak Foldi diingatkan untuk teman-teman ini bisa lebih aktif, silahkan jadi volunteer. AE Indonesia banyak sekali yang dikerjakan. Riset kita Pak Danto dan tim itu Bapak Ibu udah melihat hasilnya, udah 2 kali presentasi. Itu yang bekerja Pak Danto memang ketua komite riset, tapi di dalamnya banyak sekali volunteer Pak yang ikut di sana sehingga riset itu berjalan. Pak Made itu transaksi juga itu juga sudah banyak.
Yang terbaru mengenai remote auditing ya, bagaimana menjalankan auditing remote yang sangat penting dalam kaitannya COVID ini, itu juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ya terima kasih Pak Poldi diingatkan, monggo Bapak Ibu sekalian feel free lah untuk menjadi volunteer. Dan untuk menjadi volunteer ini nanti ada sertifikat CPI-nya Pak, Continuing Professional Education Pak, CPI-nya. Ya memang standar kita kalau CPI itu minimal harus satu CPI itu 50 menit. Kurang lebih semacam itu. Jadi kalau ini pelatihan kita 2 CPI karena kurang lebih hampir 2 kali 50 menit. Dengan semacam itu. Oke. Ya, saya tambahin Pak Hari. Ya, Bapak dan Ibu, AIA Indonesia juga membuka kesempatan buat Bapak dan Ibu yang punya passion di bidang training, yang punya expertise tertentu, yang ingin di-deliver melalui AIA Indonesia, feel free untuk menghubungi Pak Nur Abdillah sebagai CEO, atau Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi saya sebagai chairman untuk training committee. Atau siapa saja yang ada di Board of Governor AIA Indonesia, kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk menjadi volunteer, silakan kontak AIA Indonesia. Itu aja tambahan Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Poldi. Sambil menunggu hasil itu bisa di-share hasil tadi. 78% close. Oke. Oke, stop sharing udah ya? Udah di-sharing ya? Oke. Memuaskan ya, 59%. Ada juga yang menganggap tidak memuaskan. Jadi, titik. Poll berikutnya, silakan. Polling berikutnya. Academic Relation. Academic Relation tadi yang tadi Pak Ramaksana. Oke, silahkan disampaikan. Mau tambahkan Pak yang translasi Pak, mungkin challenging di AIA itu banyak resource mengenai video. Baik video Pak, video rekaman video di Chambers dan lainnya. Mungkin ini tingkat kesulitannya sangat tinggi karena kita kalau bisa mentranslasikan apa yang diungkapkan, ini bisa kita capture dan kita masukkan sebagai subtitle gitu loh Pak. Subtitle ya? Ya subtitle ya. Subtitle atau dubbing? Subtitle Pak, kalau dubbing mungkin agak nggak di dubbing. Nggak, orang bule bisa bahasa Indonesia nggak begitu. Subtitle ya? Monggo silakan. Subtitle Pak, begitu. Karena terkait dengan COVID aja ada 5 video Pak, kalau nggak salah Pak. Oh, monggo silakan. Asal mungkin Pak Nur dibantu izinnya dari global, izin bahwa subtitle sehingga kita mungkin dapat ininya. Dapat permit untuk dapat masternya mungkin nanti. Masternya supaya master yang the best kualitasnya gitu. Saya kira bagus sekali Bapak Ibu sekalian yang mau berminat untuk ikut subtitle. Sekali lagi ya kita CPI adakan CPI. Beberapa yang menyita waktu banyak, kalau nggak salah teman-teman juga menyediakan semacam ganti transport kalau nggak salah ya Pak Nur ya. Siap Pak. Yang waktunya banyak dengan sendirinya Pak. Kalau waktunya sedikit biasanya. Kalau cuma 1-2 lembar sih mungkin ya voluntary lah seperti itu. Oke, ini di end aja ya. Oke, 70 udah cukup Pak, udah terbentuk Pak di kurvanya udah sama share di sound. Pak Ari, ini 525 posisi Pak, 526. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan yang perlu dijawab. Oke, nanti setelah itu kita foto bersama ya Pak, foto grup ya. Jadi mohon. Ya, ini 87 Pak Ari, 88 lah. Oke, jadi mungkin terakhir kalau ada yang mau komentar Pak ya, tanya Pak ya, silakan Pak. Ada pertanyaan Pak Ari, saya bacakan, menarik ini. Satunya adalah, bagaimana kontrol IAA atas kualitas jasa internal audit ini, IACM dan QAIP yang diberikan oleh provider CAP konsultan. Itu salah satu. Yang kemudian yang kedua yang menarik di sini, bagaimana aturan dan tindakan terhadap pelanggaran kode etik terhadap internal audit dan pihak terkait atau insan IAI Indonesia. Ini mungkin dua yang perlu dijawab. Yang lain mengenai informasi, silakan berhubungan dengan Pak Nur Abdillah ya, CEO nanti, atau teman-teman di kantor Bidakara. Jadi semua itu terjawab ke Pak Nur dan kawan-kawan di Bidakara. Ini ada 2 pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Oke, ya. Ya Pak Andis ya, Transit. Oke, jadi yang pertama silakan ada yang jawab. Jadi ya kalau yang quality assurance dan improvement program ini memang syaratnya harus dilakukan oleh orang yang independen sama kompeten gitu loh.
Independence mungkin banyak gitu loh. Tapi kompetens, nah ini yang harus dilihat lagi gitu loh. Jadi ya sebenarnya karena ini kan kurang lebih self sendiri ya, mengakses sendiri. Apakah saya sudah melakukan quality assurance dan apa saya sudah menyerahkan kepada orang yang kompeten atau enggak. Karena ini kan berbeda dengan sertifikasi. Sertifikasi asal dapat sertifikat sudah selesai. Kalau quality assurance kan kita pengen dapat improvement-nya juga gitu loh. Jadi ya mungkin kita rugi sendiri kalau kita menunjuk quality assurance, kemudian yang kita suruh adalah orang yang tidak kompeten, ya kan? Gitu. Jadi syaratnya dua memang kalau di IAE, independen dan kompeten. Sehingga ya itulah mungkin kita yang harus melihat sendiri. Jadi ya rugi sendirilah. Berbeda dengan yang kalau cari sertifikat yang penting dapat sertifikat. Tapi kalau ini kan quality assurance sebenarnya ya sertifikat bahwa kita generally confirm itu oke lah. Tapi yang penting lagi kan improvement ya, insight apa yang diberikan oleh asesor itu. Sehingga saya kira harus memilih yang baik, Pak. Gitu loh. Kantor saya tambah sedikit ya, Pak Hari ya. Oke, mungkin ada susunannya ini sebelum Bu Angela ya. Jadi yang pertama Anda bisa suruh kantor akuntan kalau punya uang 5 tahun sekali lah. Kemudian yang kedua bisa ke IAE. Ini tentunya sedikit lebih murah, ada senternya. Yang ketiga bisa peer review gitu loh. Kalau memang tidak ada budget, peer review, tapi harus 3 pihak intinya. Jadi misalnya Antam mereview Astra, tapi nggak bisa Astra review Antam, nggak bisa resiprokal. Jadi Antam mereview Astra, Astra mereview Pertamina, Pertamina review Antam. Jadi minimal 3 pihak, nggak boleh 2 pihak. Itu bisa lebih murah. Terakhir yang paling murah lagi adalah self assessment dengan independent validation, SAIV. Jadi Bapak Ibu melakukan self assessment menggunakan petunjuk quality assurance IAE, kemudian nanti mengundang IAE yang memang sudah berhak untuk memvalidasi. Kira-kira itu. Jadi dampak pakai provider, pakai IAE, peer review atau SAIV itu, Pak. Bu Angela, silakan Bu. Silakan Bu Angela. Saya tambah sedikit ya Pak. Tolong jangan terkotak dengan istilah KAP ya. Karena KAP itu kantor akuntan publik yang dimana isinya adalah CTA. Sementara kalau kita bicara quality assurance terhadap fungsi internal auditor itu layaknya dipimpin oleh seorang CIA. Bukan seorang CPA yang paham akan standar-standar IIA, bukan standar-standar PSAK dan standar-standar pelaporan keuangan. Jadi tolong dipahami itu perbedaan yang sangat fundamental. Permintaannya bukan partner KAP yang memiliki standar akuntan, bukan seorang akuntan publik ya, tetapi dipimpin oleh seseorang yang memiliki CIA dan memiliki pemahaman yang memang kompeten terkait dengan internal audit, betul. Dan tentunya Anda bisa assess seperti apa mengenai pemahamannya itu sangat tolong dipahami nanti sendiri. Saya yakin bisa saling memahami lah ya, bukan sekedar checklist saya rasa. Dan bagaimana IIA bisa memonitor? Saya rasa kalau dia CIA apabila kerjanya tidak sesuai dengan standar, itu bisa dilaporkan ke IIA dan designation CIA-nya bisa dicabut. Oke. Mungkin seperti itu ya. Sudah Bu, makasih. Yang pertama tadi tindakan kalau melanggar itu Pak, kode etik. Silakan ada yang mau jawab? Ya, kalau melanggar kode etik ya ayahnya kan dicabut ayahnya kan seperti itu. Jadi ya membersnya ya. Ya gitu. Seperti misalnya Cynthia Cooper lah ya di WorldCom kan dia kan perusahaannya ada melaporkan kapitalisasi yang expand tapi dikapitalisir gitu kan. Kan pilihannya dua. Kalau dia mau tetap menjadi CIA ya berarti harus melaporkan itu whistleblowing itu sehingga akhirnya sangat populer itu kan. Tapi kalau dia di situ berarti CIA-nya bisa hilang. Oke. Ini waktu kita sudah mepet Pak, 5.31. Bukannya jam berapa? Takut. Ya udah. Foto bersama. Selesai. Kalau memang nggak ada lagi, kita foto bersama. Foto grup. Foto bersama silakan. Jadi kesimpulan saya nggak perlu sampaikan ya. Yang jelas ini diterapkan dalam perilaku, bukan cuma dalam bekerja, tapi kalau bisa kita punya kode etik ini yang tersusun dalam 4 prinsip dan 10 perilaku itu, 10 aturan perilaku bisa diejawantahkan dalam kehidupan keseharian ya. Mungkin itu intinya. Oke. Terus kita foto bersama sekarang Pak Ari.
Ya, silahkan dibuka videonya. Eko, Pitoyo dibuka itu semua. Rekan-rekan silahkan dibuka videonya. Kita foto bareng lah. Ya, Bu Dewi. Bapak Ibu. Videonya dibuka, Dewi Andriati. Bu Dewi. Pitoyo buka tuh. Eko. Ya. Bapak Ibu mohon di-accept as video dari host. Hah? Ya, dibuka videonya. Kamu juga belum dibuka videomu. Pitoyo. Saya udah buka loh. Ya. Jangan sampai hilang ya. Pak Hasan ketawa lagi Pak Hasan. Bu Dewi. Jangan sampai hilang loh kita punya wajah ya. Silakan Baik Bapak Ibu, ada 3 halaman yang akan kami capture. Dari yang pertama dulu. Hitung dulu. Ya. Masih itu aba-aba. Baik, yang halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Nggak terasa. Terasa. Suaranya nggak kedengeran. Ya. Halaman ke. Sebentar, saya copy dulu. Halaman kedua. 1, 2, 3. Kita nggak tahu halaman berapa, yang penting senyum terus. Ya. Senyum terus ini. Kita nggak tahu kita punya. Halaman 2 yang mana, halaman 3 yang mana ya, Pak? Beda-beda semua, Pak. Beda-beda. Dengar terus Pak Kita Joni. nggak tahu. Pokoknya kita senyum terus Pak. Ambil posisi yang mantap. Baik, kalau yang Siapa Joni? Kalau Pak Suyatno memang senyum mulu. baik yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin Eko mau simbolis tanda tangan. Selamat berbuka puasa dan Selamat berbuka puasa teman-teman ya. Terima Ya, kasih selalu. Pak Joni. Ya, selamat Idul Fitri Kalau- semua nanti ya. Kalau sekarang nggak berbuka puasa dengan yang manis, enggak Pak? Oke. Ya sekarang berbuka puasa dengan yang sayang. Karena yang sayang pasti manis Pak. Oke. Tapi yang halal Pak. Buka puasa dengan yang waras, Pak. Yang Ya. waras. Yang Salam waras. waras, Pak. Salam waras, Pak. Iya, yang Oke, waras. Betul. Pak selamat Nur, Idul ada Fitri. pengumuman nggak Pak Nur? Yang lain? Ya, Ada sebelum webinar menutup, dekat apa silakan. sebelum THR, ditutup sekali THR. lagi, sebelum ditutup Ya, sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dari para insan IAE, Amin. para member, para volunteer, para mitra kerja Pak. Di sini ada dari Krowe, Ibu Kristina, ada dari Pak Isaf yang bantu kita di conference, ada juga dari pihak travel agent dan juga yang lain, juga dari tim dokumentasi kita juga tampil Pak di sini ada. Jadi sudah cukup lah. Termasuk juga ada yang bantu-bantu kita dalam sosialisasi event kita. Baik, kode etik sudah Baik, Pak Nur. tersosialisasikan dan juga bagi para volunteer dan juga para partisipan, monggo silakan yang belum menjadi member, kita tetap menunggu menjadi member sehingga ekspektasi harapan mengenai webinar gratis tanpa biaya itu bisa kita realisasikan. Itu dan sehingga kita juga bisa bisa bersuara juga di global. Member kita cukup terbanyak saat ini, kita sudah menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Luar biasa. Amin. Oke, terima kasih dan Terima kasih semua ya. atas nama BOG Jaga dan kesehatan. atas nama kantor CEO, kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Untuk yang Muslim, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya. Terima sampai kasih. ketemu Salam lagi. ya. Mohon Jaga lahir kesehatan batin semua. semuanya. Terima kasih Selamat Idul Pak Fitri. Hasan. Setelah Hari Raya nanti ada event lagi, tunggu ya. Ada event-event lagi. Jelas, Terima kasih semua, Pak. Ya, Pak Sianto. Sampai Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Maaf lahir batin ya semua. Terima kasih Pak Yatno. Oke. Selamat menyambut Lebaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Tejo, Pak. sampai ketemu Pak Tejo. Ayo. Goldi. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ditunggu. Selamat berbuka puasa. Makasih Pak Joni. Yuk, sama-sama. Jaga Nanti kita kesehatan silaturahmi ya. Pak. Yuk. Pak Suyanto ditunggu jadi volunteer. Insyaallah, makasih Pak Ringo nggih. Pak Purba. Silakan Pak. Bu Eka Sari juga Mau ditunggu. dipoto Mas Ato, silakan ikut. Pak Sari, terima kasih. Training. Kita juga Pak Aditya, Bu Kristina, Ya, para teman-teman yang lain semuanya Hadi Cukuran Baru, sangat diharapkan Pak Dias. peran sertanya sebagai volunteer di IAE Indonesia. Pak Iing wajahnya nggak kelihatan. Ikuti Pak Joni. Jadi Pak Iing wajahnya nggak kelihatan, yang kelihatan jembatannya. Ada siapa sih?
Pak Sindu, makasih juga Pak Sindu ya. Terima kasih. Pak Sindu, terima Terima kasih. kasih Pak Ari, Pak Nurhatila, makasih. Thank you, Pak Ari, Pak. Terima kasih Pak Sindu. Dari Krowe tadi ya, auditor kita. Bu Kristina, Bu Kristina. Ya, Sindu. Pak Ari, makasih Pak Bu Ari. Kristina dari Krowe. Yuk, teman-teman Mohon semua izin ya. live Pak Ari. Dengan Pak. Yuk, Mohon saya izin live pamit. Pak Jody. Yuk Pak, mari-mari semua. Oke, mari. Makasih Pak Pitoyo. Sama-sama Pak Suyanto. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak EE. Terima kasih Prof Suyanto. Terima kasih Prof. Oke, silahkan. Makasih semua Pak ya. Pamit ya, yang buka puasa selamat berbuka puasa. Buka puasa nih. Mungkin Pak Joni. Sip, mari Bu. Ini rambutnya nggak panjang, belum panjang. Pak Joni saya udah panjang. Sudah panjang ini, udah panjang sekali. Panggil tukang cukur. Ini udah 3 bulan nggak cukur nih. Pak Joni nggak perlu tukang cukur. Nggak ada Pak Joni. masalah mau covid. Revodi juga lu udah kepanjangan. Oh, Rambut lu panjang tuh. udah bisa dikuncir. Jadi Didi Kempot. Oke Pak ya, saya pamit Pak ya. Yo, pamit. Oke, ya semuanya. Yuk. Selamat berbuka puasa. Sehat-sehat. Bapak, selamat hari Lebaran. Oke. Pamit mau buka puasa. Yuk, sampai ketemu lagi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada Mas Indra, Bandung. Udah pindah permana sih? Oke. See you ya. Ya. Thanks Pak Nur. Yuk. Selamat berbuka semuanya. Kami izin live Zoom. Silakan Mas Yono untuk